Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dika Ma'arif Aliyatalatif. Saya adalah dosen penyiaran multimedia Universitas Indonesia. Hari ini saya akan membahas mengenai KTI. KTI adalah karya tulis ilmiah yang dibuat berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, metode, pembahasan, dan juga kesimpulan. Tidak berhenti sampai di situ saja, KTI juga memerlukan landasan teoritis sebagai referensi mahasiswa dalam membuat sebuah penulisan ilmiah. Umumnya, KTI dibuat sebagai syarat kelulusan seorang pelajar untuk mendapatkan gelar tertentu, dan biasanya setiap universitas atau fakultas memiliki sistematika penulisannya sendiri. Di Prodi Penyiaran Multimedia UI, mahasiswa dapat mencermati buku pedoman penulisan laporan magang dan juga TKA tahun 2024. Sebagai penguatan, mahasiswa dapat menyimak video ini untuk mendapatkan penjabaran pembuatan karya tulis ilmiah secara praktis. Contohnya, bagaimana menyusun judul KTI yang baik, menyusun landasan konsep dan metode secara teoritis, menyajikan pembahasan, hasil dan kesimpulan secara analitis, serta menggunakan perangkat pendukung seperti reference manager yang baik. Langsung aja yuk kita simak videonya. Sebelum masuk ke bab 1, saya akan membahas judul terlebih dahulu. Berdasarkan buku pedoman, judul tidak boleh melebihi 14 kata. Jadi teman-teman harus memikirkan kata-kata dan juga kalimat yang efektif dan juga efisien. Tidak perlu memasukkan kata yang berlebihan atau tidak berkaitan dengan penulisan karya tulis ilmiah. Sebagai contoh, Anda magang di Transvision, berperan sebagai sosial media spesialis, yang tugasnya adalah mengelola konten sosial media. Maka Anda dapat menyusun judul Anda sebagai berikut. Peran sosial media spesialis dalam pengelolaan konten media sosial di Transvision. Bisa juga secara lebih spesifik seperti ini. Peran sosial media spesialis dalam pengelolaan konten media sosial di Jukmu Transvision. Tidak perlu lagi menambahkan kata yang tidak perlu, seperti layanan streaming online Jukmu, karena itu dapat dijelaskan di bab 1 dan juga bab 2. Lalu, di bab 1 adalah pendahuluan. Teman-teman dapat menjelaskan latar belakang pemilihan topik yang teman-teman akan tulis di karya tulis ilmiah. Kenapa itu penting, dan juga alasan dari pemilihan karya tulis tersebut. Penjabarannya jangan terlalu abstrak dan juga bertele-tele, tapi langsung pada topiknya. Bisa dimulai dari topik yang kita ambil. Misalnya, definisi sosial media spesialis. Kita dapat menjabarkan definisi mulai dari perkembangannya, perannya, dan juga dampak jika peran tersebut tidak ada. Kemudian dapat dilanjutkan dengan topik-topik berikutnya, misalnya konten media sosial. Dan kemudian dikaitkan dengan peran sosial media spesialis tadi, sehingga ada bridging antar topik. Selanjutnya, bahasan tentang objek penelitian, yakni Jukmu di Transvision. Paparkan semuanya berdasarkan data-data dan informasi yang valid. Kita dapat menggunakan sumber-sumber yang tersedia, misalnya kita menggunakan observasi atau melalui wawancara. Berikutnya, di bab 1 ada perumusan masalah. Ini adalah latar belakang yang dirumuskan menggunakan poin-poin. Dapat berupa 1 atau 2 poin pertanyaan. Biasanya ini diawali dengan kata apa, bagaimana, dan mengapa. Dan perlu diingat bahwa perumusan masalah harus korelatif dengan topik yang kita ambil. Contohnya, nomor 1. Apa peran sosial media spesialis dalam pengelolaan konten media sosial di Jukmu Transvision? Nomor 2. Bagaimana strategi sosial media spesialis dalam pengelolaan konten media sosial di Jukmu Transvision? Dan yang ketiga, mengapa strategi sosial media spesialis digunakan dalam pengelolaan konten media sosial di Jukmu Transvision? Selanjutnya adalah tujuan dari penulisan. Sederhananya, bagian ini adalah jawaban dari perumusan masalah yang sudah kita rumuskan tadi. Sehingga, jumlah jawaban adalah sama dengan perumusan masalah. Terakhir adalah metode pengumpulan data. Bagian ini cenderung agak teoritis karena kita membutuhkan referensi dalam mengumpulkan sebuah data, dan juga kita membutuhkan cara atau metode dalam mengumpulkan sebuah data. Landasan metodologis dapat ditemukan di buku penulisan laporan ilmiah atau buku penelitian kualitatif, sehingga kita dapat merumuskan metode yang tepat untuk penulisan kita. Umumnya, metode pengumpulan data
dapat digunakan melalui observasi, wawancara, atau dokumentasi. Dan kita harus memaparkan secara rinci dengan menggunakan jurnal ataupun buku. Bab 2 merupakan tinjauan pustaka, yang mana kita dapat menjelaskan konsep-konsep dan juga landasan teoritis yang sudah kita ambil berdasarkan topik penulisan karya tulis ilmiah kita. Bab ini memerlukan landasan referensi ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, ataupun berkas-berkas lain yang dapat diuji validitasnya. Pada penulisan karya tulis ilmiah, rujukan minimal adalah 5 buku dan juga 5 jurnal. Sebagai pedoman dalam menyusun tinjauan pustaka, teman-teman dapat mengacu pada judul teman-teman masing-masing. Contoh, peran sosial media spesialis dalam pengelolaan konten media sosial di Jukmu Transvision. Sehingga, tinjauan pustakanya 2.1 adalah sosial media spesialis, 2.2 adalah strategi pengelolaan konten, 2.3 adalah media sosial, dan 2.4 adalah layanan streaming online. Pada bab 2, teman-teman tidak perlu memasukkan landasan konsep yang tidak ada kaitannya dengan topik yang teman-teman ambil. Contohnya, teman-teman memasukkan strategi marketing atau brand awareness. Sekarang, kita masuk ke bab 3, yakni gambaran umum. Pada bab ini, teman-teman dapat memasukkan profil perusahaan, visi misi, struktur organisasi, dan juga struktur unit kerja. Kemudian, teman-teman memasukkan identifikasi kondisi internal dan eksternal perusahaan, di mana subbab ini dikaji melalui kajian SWOT atau kajian analisis kompetitor. Nah, dalam kajian ini, teman-teman dapat memasukkan berdasarkan sumber dari observasi, dokumentasi, ataupun wawancara. Sebelum memaparkan datanya, teman-teman wajib memaparkan terlebih dahulu analisis SWOT atau kajian kompetitor berdasarkan landasan teori dan juga konsep, agar pembaca dapat mengetahui bagaimana teman-teman melakukan analisis SWOT tersebut. Selanjutnya, teman-teman dapat membahas alur kerja teman-teman di mitra industri. Misalnya, teman-teman menggunakan alur praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Nah, teman-teman dapat menjabarkan secara detail berdasarkan apa yang telah teman-teman lakukan dengan disertai bukti. Bukti dapat berupa foto, video, naskah, gambar, infografis, atau bentuk dokumentasi apapun yang telah teman-teman kumpulkan di mitra industri. Nah, sekarang kita masuk ke bab 4, yakni pembahasan. Pada bab ini, teman-teman sudah bisa memaparkan apa yang sudah teman-teman lakukan di mitra industri dan juga dikaitkan dengan teori-teori dan juga konsep-konsep dan dianalisis dengan seksama. Jika data pendukung diperoleh dari wawancara, maka teman-teman wajib untuk mencantumkan tempat, waktu, dan juga informan. Namun apabila informan tidak bersedia untuk dicantumkan identitasnya, teman-teman dapat menggantinya dengan identitas samaran. Dan saat kita memaparkan ke dalam pembahasan, wawancara harus diubah menjadi kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Dan juga di dalam bab 4 ini kita memiliki sistematika. Kita biasanya menyusunnya berdasarkan poin-poin seperti 1. Peran sosial media spesialis dalam pengelolaan konten media sosial di Jukmu Transvision. 2. Strategi sosial media spesialis dalam pengelolaan konten media sosial di Jukmu Transvision. 3. Strategi sosial media spesialis digunakan dalam pengelolaan konten media sosial di Jukmu Transvision. Nah, pada masing-masing subjudul ini, teman-teman dapat memaparkan secara lebih spesifik berdasarkan apa yang sudah teman-teman lihat atau teman-teman kerjakan di mitra industri. Nah, yang terakhir teman-teman adalah bab 5. Di dalam bab 5 ini adalah penutup, berisikan kesimpulan dan juga saran. Tidak perlu terlalu rumit dan juga terlalu spesifik dalam menjabarkan kesimpulan dan juga saran, karena semua sudah tersedia di bab 3 dan juga bab 4. Cukup penjelasan singkat berupa jawaban dari poin-poin di perumusan masalah dan tujuan masalah. Jumlah kesimpulan pun disesuaikan dengan jumlah poin dari pertanyaan di rumusan masalah. Sedangkan saran berisikan rekomendasi untuk penulis selanjutnya dan juga untuk perbaikan pada perusahaan. Di segmen terakhir ini teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai daftar pustaka.
Namun, saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menulis daftar pustaka karena itu sudah jelas ada di buku pedoman. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Reference Manager. Reference Manager adalah alat yang kita gunakan untuk memudahkan kita dalam menulis daftar pustaka. Beberapa Reference Manager yang kita kenal adalah Mendeley, EndNote, dan juga Zotero. Meski ada beberapa software Reference Manager lainnya, namun yang paling umum digunakan adalah ketiga tadi. Langsung saja yuk kita simak penggunaannya. Sudah cukup tercerahkan kan? Menulis KTI mungkin bukan hal yang mudah. Namun, ketika kita belajar dan ketika kita membiasakan, pasti suatu saat nanti kita akan menguasai. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Have a good day!